Pemirsa Cokro TV bersama saya Nong Darul Mahmadah dalam program Seruput Kopi. Minum dulu dong Kak Ulin sebelum saya kenalin narasumber saya kali ini. Nah, pemirsa Cokro TV udah lihat tamu istimewa saya nih ya. Jangan protes, memang enggak biasanya. Nah, ini tamu saya sekarang adalah Ulin Niam Yusron, nama aslinya. Kalau di media sosial dikenal yaitu Ulin Yusron sebagai panglima media sosial di zaman kampanye Jokowi ya. 2 periode, 2014 dan 2019. Sampai sekarang. Ya, mungkin bukan panglima lah. Apa dong? Prajurit lah. Dan Ulin ini, saya biasa panggilnya Kak Ulin, itu dengan bangga sekali bilang saya buzzernya Jokowi. Ya kan? Pernah ya ngomong begitu? Saya influencer Jokowi. Bukan buzzer? Bukan. Tapi juga pernah bilang buzzer Jokowi ya? Ya, tapi lebih, kalau kaos yang saya bikin, saya influencer Jokowi. Saya influencer. Tapi intinya sebenarnya Ulin ini sampai sekarang istiqomah gitu berada di belakang Jokowi dan tegak lurus bersama Jokowi sama seperti PSI. Oke, thank you ya udah datang ke sini. Terima kasih, Tanong. Saya paksa-paksa datang ke sini nih pemirsa Cokro TV, kita akan ngobrol-ngobrol ringan karena ini terkait juga nih dengan Pilpres yang memang lagi rame meskipun pendaftaran secara resmi belum dimulai ya, baru mungkin bulan September kalau nggak salah ya. Tapi suasananya kan udah sangat kerasa dan semua Kaulin, semua ini para pendukung Jokowi ini selalu mengatasnamakan tegak lurus bersama Jokowi. Tetapi ya itu beda-beda nih, apakah sebagai pendukung Ganjar ataukah sebagai pendukung Prabowo, ya kan? Kalau Cokro TV itu pasti kita udah dari jauh-jauh hari itu memang sudah memosisikan sebagai pendukung Ganjar. Nah, tapi kemarin itu kan kita lihat ada yang tegak lurus bersama Jokowi dan ininya di mana-mana menerima Pak Prabowo meskipun belum secara resmi kan bilang mendukung Prabowo. Nah, Kak Uli nih yang dekat, yes kita anggap dekat nih, yang punya akses langsung ke Presiden Jokowi, boleh dong saya tanya, ini sebenarnya gimana sih kata Presiden Jokowi terkait pilihan pendukungnya itu mesti gimana gitu loh, Kak Ulin, silahkan. Pertanyaan itu terjawab melalui penggalan lirik berikut ini. Uish. Mempermainkan lidah, menjual madu di bibir yang merah. Ku bayar tunai dengan asmara, kiranya di kau racun dilarang. Ya asik. Jadi apa nih? Ini penggalan lagu Jangan Ditanya Kemana Aku Pergi. Lagunya Ismail Marzuki. Di cover oleh Eki Lamoh untuk merayakan 100 tahun Ismail Marzuki. Dan saya rasa lagu ini menjadi relevan gitu dengan kondisi sekarang. Jadi kalau ada teman-teman sekitar kita meninggalkan kita gitu, ya nggak usah ditanya kemana dia pergi, udah biarin aja. Ya kan? Ikhlaskan aja. Memang perjalanan hidup begitu. Banyak yang merutuk karena keadaan tidak seperti harapan gitu. Tapi ya untuk apa juga hidup terus merutuk, lebih baik terus berjuang ya, memperjuangkan yang kita yakini sebagai kebenaran, sebagai kebaikan. Karena yang kita lakukan sejatinya tidak lain adalah
melakukan yang terbaik setiap hari. Kalau nggak selesai kebaikan itu diselesaikan tiap 1 hari, kita lanjutkan besok. Selanjutnya lanjutkan terus melakukan kebaikan dan pada akhirnya kita berserah kepada semesta. Begitu pula perjuangan untuk Mas Ganjar. Kondisi sekarang sedang posisi tertekan, tapi saya tidak melihat pesimisme di kalangan kawan-kawan gitu. Justru makin optimis bahwa Ganjar pasti menang. Nah, saya mengamati dalam 2 bulan terakhir gitu, orang-orang yang selalu bilang tegak lurus tuh sejatinya modus. Modus untuk berpihak. Di mana-mana dan banyak orang yang selalu bilang tegak lurus tuh sejatinya adalah untuk menutupi pilihan politik yang sudah ada, yaitu merapat ke Prabowo. Projo juga begitu, ya kan? PSI juga begitu, ya kan? Jadi tegak lurus itu adalah satu mantel yang paling sering dan paling lagi dicari untuk hari ini untuk menutupi pilihan politik yang nggak populer di kalangan kawan-kawannya, belum percaya diri, dan masih terus mencari bentuk. Entah itu bentuk adalah bentuk rumah baru, sekretariat baru, markas baru, baju baru, handphone baru, dan lain-lainnya. Tetapi mereka masih mencari bentuk, ya kan? Mungkin belum deal juga, belum sepakat, belum ada paket yang bisa disebutkan sebagai kesepakatan politik gitu. Kalau pendukung Ganjar kan nggak gitu. Pendukung Ganjar kan jelas menyatakan di depan. Nah, logikanya itu memang seharusnya bersikap dulu, punya prinsip, punya garis dulu, baru berhimpun, ya kan? Kalau orang kemudian nunggu kita akan berhimpun setelah menunggu arahan, nggak ada begitu. Di mana-mana itu orang punya sikap dulu, baru kemudian berhimpun dan menyuarakan kan. Yang sudah berhimpun ya berarti menentukan sikap, baru kemudian berhimpun menjadi yang lebih besar. Tapi berhimpun yang kecil menjadi yang besar itu dimulai dari yang kecil dulu. Nah, orang kan berpikirnya kan dibalik hari ini, ya kan? Menunggu arahan. Ya arahan itu sudah jelas, arahan itu arahnya kan melihat body language juga, ya kan? Saya ingin cerita sedikit aja. Kenapa beberapa minggu lalu saya ketemu presiden dan saya jelas-jelas saya ditugaskan untuk membantu Mas Ganjar, diminta untuk membantu Mas Ganjar. Jadi itu secara verbal keluar ya dari secara mulut. verbal. Jadi itu artinya tugas resmi lah dari Pak Presiden ya. Presiden kepada saya dan juga kepada beberapa orang lainnya untuk membantu Mas Ganjar. Karena kan Bapak juga melihat body language saya gitu. Body language itu kan nggak ada potongan untuk berpihak kepada Prabowo gitu. Dan nggak ada rekam jejak atau track record melalui pikiran, ucapan atau tindakan yang mengarah mendukung Prabowo. Sehingga body language saya sebagai seorang pendukung Ganjar ditugaskan untuk membantu Mas Ganjar gitu. Jadi kalau mau dibalik penyataannya, orang yang menunggu arahan yang sejatinya belum punya sikap itu, jangan-jangan memang selama ini aktivitas politik, ucapan, pikirannya memang sudah mulai afirmasi kepada Prabowo. Ya mestinya kita introspeksi diri sendiri dulu kan, mengapa bisa begitu gitu. Kalau dari awal kita tidak menunjukkan sikap kita itu gampang dibujuk rayu, orang nggak mudah membujuk rayu kita loh, ya kan? Yeah. Yeah. Jadi ketegasan sikap itu bisa ketahuan lah, ya kan? Kalau dari awal kita itu memberi kode-kode, ya jangan salah kemudian orang mengkode kita gitu, ya kan? Itu kan mengundang gitu. Sebaiknya kawan-kawan di luar yang sedang gamang itu berintrospeksi diri lah, ya kan? Sikap pribadi, sikap organisasi itu apakah sudah punya jenis kelamin yang jelas,
Enggak, kalau dalam kondisi sekarang kan kita melihat tadi Kaulin bilang bahwa optimis menang gitu kan. Nah, kalau dalam kondisi sekarang kalau misalnya berdasarkan survei makanya pendukung Prabowo itu sangat optimis lah menang karena kan perbedaannya udah berdasarkan survei antara 9 sampai 11% kan ketinggalannya gitu. Dan kita tahu bahwa gesternya presiden itu memang merestui dua capres ini dan dianggap sebagai all president man kan. Sehingga yang mendukung Prabowo itu juga punya justifikasi bahwa oh ini juga didukung oleh, direstui lah dalam tanda kutip oleh Presiden Jokowi. Gimana itu? Nah, sekarang malah kita lihat apa namanya ciri-cirinya ya. Yang di lingkaran presiden itu sebagian besar ke Ganjar loh, tidak ke Prabowo. Kalau hitungan kuantitas itu sebagian besar orang-orangnya presiden ke Ganjar. Kalau ukurannya pembantu presiden, menteri, sebagian besar menteri presiden adalah pendukung Ganjar. Kalau ukurannya adalah pertemuan Prabowo dan Jokowi atau versus Ganjar dengan Jokowi, pertemuan Mas Ganjar jauh lebih banyak dengan Jokowi dibanding Prabowo dengan Jokowi. Bedanya apa? Bedanya tidak dipublikasi, tidak diglorifikasi sebagai satu materi kampanye. Kalau Ganjar ke Jokowi itu kan udah sedarah, nggak perlu mengklaim. Sudah ada jalur yang memang biologis, ya kan. Sementara pihak sebelah kan butuh klaim karena dia mau mengambil efek, ya kan. Saya bisa sebutkan satu persatu kapan, tanggal berapa, tapi itu tidak diperlukan juga, nggak perlu karena banyak pertemuan yang tidak perlu diungkapkan. Tapi pertemuan Bapak dengan Mas Ganjar jauh lebih banyak, lebih substantif dan lebih menukik terhadap persoalan-persoalan pasca 2024 gitu. Bukan sekedar foto sedang makan atau gerilya politik untuk meyakinkan Bapak agar merestui anaknya sebagai cawapres. Nah, lebih dari itu gitu. Ngomongnya itu lebih substantif tentang keberlanjutan Indonesia, ngomong tentang bagaimana menatap Indonesia emas 2045 gitu. Yang itu artinya apa? Kalau bukan karena kepercayaan dan keyakinan, saya rasa nggak mungkin terjadi gitu, ya kan? Ya kira-kira kalau mau pakai rumusnya menteri senior di pemerintahan, mencari pemimpin yang ideal seperti Bapak hari ini memang tidak ada. Tapi yang paling mendekati adalah Ganjar Pranowo. Jadi kenapa masih ragu? Passwordnya itu sebenarnya ya. Passwordnya yang itu. paling mendekati. Yang paling mendekati dengan Jokowi ya Ganjar Pranowo gitu. DNA-nya itu ya sama gitu. Nah sekarang kan orang berusaha mengocok-ngocok gitu untuk mencari pembenaran atas pilihannya, ya kan. Padahal jelas yang setipe itu ya Ganjar Pranowo itu. Itu di luar bahwa kita bisa ini ya apa, membongkar ulang, membantah pernyataan-pernyataan mereka tentang siapa sesungguhnya sosok Prabowo gitu. Di Indonesia ini 2 kali pemilu, orang yang paling maju di depan, panglimanya yang paling menolak Jokowi sebagai presiden siapa coba? Prabowo Subianto. 2 kali dia menolak karena menjadi lawannya Jokowi. Gitu. Dan kita juga sebagai pendukung Jokowi bekerja untuk mengalahkan Prabowo. Makanya jadi semangat saya gitu. Pemilu 2024 adalah menciptakan hat-trick, mengalahkan Prabowo. Dan saya yakin itu bisa. Mengapa tidur? Mengapa tidak?
Bisa. Mm. Nah, yang kamu ceritakan itu, yang Kak Ulin ceritakan itu kan sebenarnya mungkin ya seperti misalnya bahwa kalau bisa dibilang secara kuantitatif pertemuan antara Prabowo dengan presiden atau presiden dengan Pak Ganjar itu lebih banyak dilakukan kepada Pak Ganjar dan perbincangannya juga sangat substantif gitu. Itu kan istilahnya mungkin taunya internal ya. Sementara kalau kita ngelihat misalnya di permukaan nih di publik, ini kan memang ini istilahnya ini kan sebenarnya pinter-pinternya timnya masing-masing nih, tim Ganjar atau tim Prabowo untuk mengkapitalisasi soal pertemuan kedua kandidat ini dengan Presiden Jokowi. Dan ini sangat penting karena apa? Karena kita kan tahu Presiden Jokowi kan memang sangat tinggi kan ininya kepuasan publik, harapan orang terhadap bahwa Presiden Jokowi itu berpihak pada salah satu misalnya kan. Sabar aja dulu, Ah, tenang. Ini kan mesin belum bekerja secara penuh, ya kan. Formasi kan belum ada, belum dapat, ya kan. Mesin belum bekerja penuh karena formasinya belum dapat, struktur belum ada, ya kan. Nanti pada akhirnya substansi narasi itu akan digaspol setelah tertata. resmi juga. Ya, jadi sementara ini kita liburan dulu lah, piknik dulu, kira-kira sampai September, sambil menunggu formasi, ya bekerja tipis-tipis untuk membantu popularitas Mas Ganjar. Tapi di atas semuanya nggak usah resah, nggak usah resah, ini kita ini pemenang loh. Kita ini pemenang kok malah tertekan, malah apa namanya kurang Percaya diri. percaya diri, ya kan, terus kurang gembira, ya kan. Kita ini pemenang, kita 2 kali mengalahkan orang yang sama gitu. Yang sekarang orang yang sama yang kita kalahkan itu sedang berusaha ngembo-embo, berusaha menciptakan diri sebagai orang seperti kita. Nah, nanti pada akhirnya lihat aja semesta akan membantu memudahkan jalan untuk kemenangan Mas Ganjar. Dan pada akhirnya saya yakin Bapak Presiden Jokowi juga akan lebih berpihak kepada Mas Ganjar. Kemarin saya naik LRT bareng Presiden gitu. Dan yang ditanyakan Presiden adalah ditanya tentang bagaimana rule atau mesin politik Mas Ganjar bekerja. Dan sangat antusias beliau menyampaikan pertanyaan dan pernyataan tentang proses politik menuju 2024. Ya menurut saya gestur, kemudian diksi, sorot mata Bapak itu memang memberikan dukungan penuh kepada Mas Ganjar. Yang dilakukan sekarang kan kocok mengocok supaya yang berperang atau yang sedang bertempur ini adalah orang-orang yang dipilih sama beliau, ya kan, supaya tidak ada kandidat lain yang Bisa ikutan. bisa berpeluang untuk menang gitu. Jadi ya teman-teman santai aja, nggak usah khawatir, banyak-banyak piknik dulu lah. Nah, itu yang tadi dibilang tuh, sempat dibilang tadi barusan oleh Kak Ulin bahwa kondisi atau mungkin di permukaan itu situasi kebatinan atau psikologis yang mestinya sebagai pemenang itu terlihat, ada yang mengkritik justru sebaliknya kan. Misalnya dari cara bagaimana sekarang dibilang nih, termasuk juga ada yang pribadi juga ke saya gitu kan. Ini timnya Ganjar ini kok nyerang terus atau kelihatan marah-marah terus. Sementara timnya Prabowo itu seperti gaya Jokowi yang cool, humble, merangkul semuanya. Sementara yang dari timnya Ganjar dalam hal ini misalnya partainya gitu kan, itu terlihat arogan, kurang merangkul siapapun yang katakanlah mau mendukung Pak Ganjar gitu kan. Bahkan misalnya salah satu
yang juga sangat mengecewakan khususnya misalnya buat relawan itu adalah misalnya dari partainya sendiri aja kok ya relawan itu kan mestinya bebas tapi kok dipaksa dalam tanda kutip untuk berada di bawah partai. Misalnya kayak gitu-gitu tuh loh Colin. Itu Ya itu yang kan cyber untuk melemahkan, mengecilkan peran banyak pihak. hmm, Padahal yang terjadi kan tidak begitu juga. Eh, Kalau kita baca data misalnya 2014, 2019, kan orang milih Jokowi itu setidaknya ada dari 4 sumber mata air. Memilih Jokowi karena partainya, memilih Jokowi karena ormasnya, memilih Jokowi karena influencernya, memilih Jokowi karena Jokowinya sendiri. Nah, memilih Jokowi karena partainya sudah digarap sama partai. Nah, kalau kita sepakat bahwa eh, 3 sumber mata air ini bermuara pada satu nama yaitu Jokowi, tinggal kita garap juga seperti halnya Jokowi. Mas Ganjar akan lebih banyak fokus untuk ke menggarap ormas, influencer maksudnya Thomas juga ya, tokoh masyarakat, opinion leader, dan juga orang yang suka Ganjar karena Ganjarnya sendiri gitu. Nah ini 4 sumber mata air yang akan bermuara pada satu nama yaitu Ganjar. Sebagaimana dulu waktu Jokowi 2014 dan 2019. Nah banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menjadi lebih cair, lebih encer, supaya banyak pihak yang bergabung gitu. Karena dengan pola seperti ini kita bisa menyatakan kalau Ganjar adalah penerus Jokowi yang bisa merepresentasikan keberlanjutan Jokowi adalah Mas Ganjar gitu. Nah, statement-statement untuk mengedilkan itu ya bagian dari strategi lawan juga gitu. Untuk mengisolasi, mengalienasi dari kerja-kerja politik kawan-kawan. Saya sih nggak khawatir kalau cyber itu akan terus berlangsung karena pada gilirannya semua juga akan keluar. Kan sekarang kira-kira potensi pendukung Mas Ganjar udah muncul ke permukaan, banyak yang sudah mulai muncul. Tapi banyak lainnya yang belum kelihatan loh. Unsur relawan misalnya, relawan tuh bisa mobilisasi jumlah suara berapa dalam ormas yang terpisah. Misalnya satu Indonesia jumlah kerelawannya bisa 10 sampai 20 juta, anggaplah gitu misalnya. Ini sebagai contoh aja. Yang tidak bergabung di relawan itu kan jauh lebih banyak, ya kan. Nah, yang jauh lebih banyak ini kan belum banyak speak up, belum banyak bersuara. Tapi mereka semua akan bermuara pada satu bilik suara, ya kan. Nah, pertarungannya sesungguhnya bukan di level yang muncul di permukaan, tapi yang tidak kelihatan, yang di bawah permukaan itu. Nah, kita bekerja secara senyap itu yang menurut saya juga penting. Jadi kombinasi antara strategi cover buku gitu dengan halaman isi itu dua-duanya penting gitu. Nggak ada yang menjadi lebih penting itu. Sekedar corong doang yang nggak akan bisa menyelesaikan persoalan kalau basis pengorganisasiannya tidak dikerjakan. Sebagaimana partai politik kan ada yang partai yang banyak bersuara doang di media sosial tapi tidak melakukan pengorganisasian teritorial, pengorganisasian sektoral gitu. grassroots-nya gitu. Grassroots, padahal itu kan sesungguhnya diperlukan untuk mendapatkan suara elektoral itu kan ada di situ gitu. Masih ada waktu kira-kira kalau hari ini ya 173 hari ya kan. Untuk banyak kemungkinan terjadi. Karena pihak lawan juga belum sepenuhnya keluar juga. Kita belum banyak melihat dukungan dari pihak-pihak lain ya. Dan pihak-pihak lain itu punya potensi untuk menciptakan gol bunuh diri. Nah, gol bunuh diri itu bisa kita kapitalisasi untuk kemenangan juga kan. Jadi saya nggak khawatir kalau survei hari ini justru anggaplah sebagai pemicu kita untuk bekerja lebih keras gitu.
pasti bisa diatasi dan akan ketemu pola-pola baru yang berbeda dengan 2014 dan 2019 kan. Karena mungkin misalnya pertarungannya sekarang 3 segi, ya kan. Dulu cuma 2 segi, dua kandidat. Sekarang lebih banyak mengatur strategi supaya bisa bertahan sampai di 2 putaran. Itu juga salah satu yang perlu dieksplor gitu ke depannya. Jadi ya santai aja. Enggak, tapi maksudnya yang terjadi atau yang terlihat di permukaan, meskipun tadi dibilang oleh Kak Ulin bahwa itu ya sekedar shy war atau mungkin propaganda pihak lawan gitu. Tapi kenyataannya memang kita lihat kan bahwa banyak pendukung Jokowi yang kita harapkan masih satu barisan untuk mendukung Ganjar misalnya, itu kan sudah mendukung Prabowo, ya kan? Ini saya nggak tahu ya, apakah misalnya ada nggak sih pendukung Prabowo yang mendukung ke Ganjar? Yang Mungkin. sekarang, maksudnya yang sekarang kita kelihatan itu ya, Kaulin, yang minimal kita ngelihatnya di media gitu, dan orang selalu mengaitkannya. Nah ini kan terbukti nih kemudian di hasil surveinya gitu, bahwa yaitu yang terjadi itu sekarang adalah pendukung Jokowi gitu, yang semestinya, nah ini kan pasti ada sesuatu nih, ada apa nih di balik ini. Nah kemudian ada yang bilang ya karena itu gayanya pendukungnya Ganjar itu ya begitu arogan, merasa dirinya besar gitu, kayak gitu loh Kaulin. Ya kan nanti kan muaranya kan ada di kandidat. Ya kan. Jadi kalau ini kan watak aslinya kan belum kelihatan. Ya kan. Ini kan watak ginju politik yang sudah muncul, ya kan. Pada akhirnya akan kelihatan watak aslinya yang pemberang, pemarah, yang nggak bisa menerima kritik, ya kan. Nanti akan keluar. Ini kan apa namanya, basis-basis dukungannya belum kelihatan semua. Jadi kita akan lihat aja apa tuduhan-tuduhan itu bukan tidak mungkin malah akan berbalik kepada mereka sendiri kan. Karena kan perjuangan kalau di pendukung Jokowi kan dari dulu selalu lebih rileks, ya kan. Karena tagline kita dari dulu adalah politik adalah kegembiraan. Politik kegembiraan. Jadi menjalani politik dengan cara santai, rileks, nggak perlu metenteng gitu. Sementara atas nama mereka yang harus merebut kekuasaan, apa namanya, bekerja lebih keras, lebih kasar mungkin. Mereka kan juga belum sepenuhnya apa namanya mengeluarkan peluru-peluru mematikan ke kita. Nah, sebagaimana kita juga tidak melakukan juga, ya kan? Belum, ya kan? Ya kemarin sempat apa namanya mulai muncul itu apa narasi bokep, ya kan, yang jelas dipelintir, ya kan. Tapi habis itu kan hilang karena ketahuan bahwa ada yang jauh lebih besar dosanya daripada itu gitu. Ya gitu-gitulah, apa namanya, mereka masih terus berhitung gitu. Ya kita juga dalam posisi yang sebagai pemenang menjadi lebih santai kan. Nah lebih santai itu kemudian diartikan kurang agresif, kurang menukik gitu. Sombong. Ya padahal enggak juga, sekarang lebih cair kalau saya lihat struktur pemenangan di beberapa daerah, di kantong-kantong itu lebih terbuka. Kalau orang mau bikin jejaring relawan juga dibebaskan, nggak ada batasan. Orang mau teriak bunyi-bunyian, kelompok-kelompok penekan juga diberikan kesempatan sangat bebas gitu. Apalagi dengan media sosial juga menjadi lebih nyaring suaranya gitu. Nah dari segi orisinalitas kan Mas Ganjar lebih orisinil. Iya. Iya kan, nggak penuh kamuflase. Kalau orang yang biasanya ngomong disuruh untuk tidak ngomong itu tekan loh itu. Tekanan banget loh itu. Dan ya kelihatan kan? sekali. Orang yang biasanya bersalaman dengan lancar dibanding orang yang dulu kalau salaman habis salaman harus langsung semprot hair dryer apa sih?
hand sanitizer gitu, atau dilap pakai tisu atau sapu tangan, ketahuan gitu. Kalau belusukan kan belum kelihatan, ya kan. Mas Ganjar jelas lebih punya stamina untuk belusukan kemana-mana karena muda, sering olahraga, gitu. Jadi stamina jelas oke gitu. Jadi masih banyak apa namanya peta jalan menuju kemenangan yang belum dieksplorasi. belum dieksplorasi. Data kan misalnya popularitas Pak Prabowo udah 98 Iya, hampir 100%. ya kan. Mas Ganjar masih 80. Ruangnya masih terbuka banyak di tempat Mas Ganjar. Kalau Prabowo ya karena sudah berkali-kali ikut Pilpres ya kan. Karena apa namanya? Pekerjaannya adalah mencari peluang sebagai capres. Otomatis pasti lebih berpeluang untuk populer. Sementara Mas Ganjar kan meniti dari bawah gitu. Jadi ruang untuk lebih populer masih banyak gitu. Jadi melihat itu sih optimis. Iya. Nah, kan yang namanya pemilihan presiden atau ini tuh itu kan soal pencitraan ya. Dan soal pencitraan itu jadi istilahnya itu bagaimana membungkus covernya itu jadi baik. Terserah itu misalnya di dalamnya jelek, busuk dan lain-lain. Kadang publik itu tidak terlalu mempedulikan itu. Kan banyak contoh kan kalau misalnya katanya di Filipina dan lain-lain, faktor media sosial yang menjadi bidangmu nih, wilayahmu kan. Nah, yang terjadi kan sekarang memang harus diakui bahwa Ganjar itu kalah kan di pencitraan atau pembicaraan di media sosial, khususnya di kalangan anak muda. Di angkatan kita nih Kak Ulin, kita kan selalu memosisikan Prabowo 2 kali pemilihan presiden, itu kan selalu dengan rekam jejaknya yang kita tidak bisa maafkan gitu. Karena korbannya masih ada dan lain-lain. Tapi di kalangan yang terlibat di media sosial, kebanyakan yang di media sosial, itu kan gak pengaruh. Kayak misalnya gini, saya misalnya, meskipun banyak yang ngapain sih Nong kamu ngomongin soal pelanggaran HAM, ngomongin soal penculikan dan lain-lain gitu. Itu kan gak nyampe, bahkan memang sering diserang, si Nong gak move on tuh, udah basi tuh caranya kayak gitu, nyerang-nyerang kayak gitu. Itu menurutmu gimana tuh? Karena kan aku tahu nih pemirsa Cokro TV, saya lupa nih memperkenalkan Ulin Yusron ini juga seorang aktivis 98 yang sangat dekat sekali dengan misalnya Wiji Tukul yang sampai sekarang belum tahu rimbanya, teman-teman yang diculik, teman-teman yang sangat konsisten sampai sekarang aksi Kamisan gitu kan. Nah yang kayak gini kan buat kita tuh di angkatan kita ya Kaulin, itu masih sangat membekas. Tapi sekarang dengan citra atau covernya Prabowo sekarang, itu bahkan kita untuk membicarakannya pun, itu kadang aku merasa diserang banget gitu loh. Ya segmen politik kan beda-beda. Itulah pentingnya pembagian tugas untuk yang bicara tentang segmen kasus HAM, ya silakan aja dibicarakan terus-menerus ya kan. Karena kawan-kawan yang membicarakan kasus HAM kan tidak baru hari ini aja, ya kan sudah sejak lama itu. Saya jelas tidak mungkin mendukung Prabowo lah, karena sejak tahun 2012 saja, waktu itu saya sudah menulis dan berurusan sama Prabowo gitu. Saya menulis waktu itu surat terbuka untuk Prabowo Subianto. Sangat viral di awal-awal era Twitter itu. 2009 Twitter ada kan. 2012 saya bikin tulisan itu. Kemudian viral sampai ke tangan lingkaran Prabowo. Dan saya akhirnya diajak bertemu sama Oni, wakil ketua umum Gerindra. Ya kan. Dia tanya kepada saya, jadi maumu apa? Mauku aku hanya menggunakan hak bertanya aku tentang nasib kawan-kawanku. Waktu itu saya tulis surat terbuka untuk Prabowo Subianto karena
bapaknya Suyat meninggal. Isinya adalah tentang bapaknya Suyat meninggal. Isinya bapaknya Suyat meninggal. Suyat itu adalah salah satu korban penculikan kan? Iya. Dan saya ingin bertanya kemana nasib kawan-kawan saya. Jadi tujuanmu adalah untuk mau bertanya. Ya, saya akan bertanya. Dan apapun jawaban itu akan saya sampaikan. Karena jawaban itu belum pernah kita dengar. Ya kan? Mas Oni menawarkan kepada saya waktu itu, udah gabung ke kami. Ya ini karena jadi udah kamu diajak ke Gerindra gitu? udah lama juga kasusnya, jadi saya buka aja ya kan. Ditawari masuk ke Gerindra ya kan. 2012 itu? 2012. Untuk nyalek, aku bilang enggak. Aku enggak kuat kalau nyalek. Pertama aku orangnya enggak bisa serius ya kan. Terus kalau nyalek itu hanya ada 2 kriteria. Orang yang siap gila dan siap miskin. Dua-duanya aku enggak sanggup bilang gitu. Jadi enggak lah. Juga ditawari untuk bikin buku, ya kan. Gerakan modernisasi tentara atau apalah, pokoknya ketika Prabowo kembali ke tanah air. Dan saya bilang enggak, karena itu juga akan mencederai kawan-kawan. Ya. Kesannya bahwa Ulin memukul untuk merangkul gitu. Jadi saya tolak 2012, ya kan. 2014 pemilu saya dilaporkan ke polisi karena menyebar dokumen pemecatan Prabowo dari TNI. Itu dokumen dicari semua aktivis, semua pegiat HAM dari tahun 98 sampai 2014. Dan karena terjadi pertikaian antar jenderal waktu 2014, keluarlah surat itu. Saya bukan satu-satunya orang yang pegang surat itu, tapi saya yang menjadi orang pertama yang menyebarkan di sosial media, di Twitter, ya kan. Sehingga saya dilaporkan dianggap membocorkan rahasia negara, ya kan. Padahal itu kan dokumen yang sangat penting. Tapi selalu ditutup dan nggak pernah keluar ke publik 14 tahun ya, 98 ke 2014 ya, 14 tahun lamanya. Nah itu dokumen yang kalau diketik di Google keluar itu ya, saya yang pertama kali membuka itu. Jadi nggak mungkin saya ada track record dan memiliki body language, gestur, tiba-tiba suatu saat menjadi pendukung Prabowo, ya kan. Wong saya membiarkan Prabowo sebagai menteri aja udah salah satu keuntungan kok, ya kan. Saya tidak banyak berteriak tentang Prabowo, membiarkan karena itu pilihan Bapak gitu. Itu kan sebuah keuntungan gitu. Tapi menurut saya Prabowo nggak pantas lah Jadi kalau presiden. sampai jadi presiden gitu. Level dia ya cukup di menteri, ambisinya itu sudah terpenuhi dengan cukup banyak sebagai menteri, ya kan. Ya masa yang sampai segitunya gitu, ya kan. Makanya kenapa saya pakai kaos ini kaos GJW lah aku. Hidup tidak selacur itu pesannya ke situ ya? Itu pesan kepada kawan-kawan saya yang dulu berteriak-teriak punya jejak digital untuk mengkritik Prabowo, untuk mengingatkan Prabowo dengan caranya. Dan kemudian sekarang merapat. Dan kemudian merapat. Paling enggak itu gini lah. Pokoknya dalam hidup itu sekali itu ada satu hal yang dipegang prinsip, ya kan. Yaitu emoh Prabowo, ya kan. Itu dipegang prinsip. Jangan karena atas nama segala pembenaran, ya kan, dengan jejak digital yang begitu panjang, kamu kemudian tiba-tiba merapat dengan berbagai alasan. Entah karena nggak kuat menderita, nggak kuat tekanan, karena organisasinya memilih berpihak ke Prabowo. Masa hidup tuh nggak punya sikap gitu. Nah saya mau dikenang, setidaknya tuh orang tahu sikap saya tentang keprabowoan itu tetap konsisten. Saya menolak. Kalau Prabowo tetap sebagai capres, saya tidak akan mendukung. Saya memilih untuk pensiun pada akhirnya. Ya masa hidup ya selacur itu gitu. Untuk tidak mengatakan, awalnya kan mau tak tulis kalimatnya lebih kasar toh. Apa ya kan? tadinya? Hidup tidak selonte itu. Tapi saya malah membuli lonte ya kan. Malah bahaya ya kan. Jangan-jangan lonte lebih mulia. Lebih mulia dari saya ya kan. Jadi akhirnya saya perhalus menjadi hidup tidak selacur itu. Ya setidaknya itu ada yang dikenang lah ya. Dalam hidup itu tentang satu hal yang konsisten gitu. Oh hidup kok
berubah-ubah terus. Kenapa Prabowo udah cukup lah sebagai menteri, Mbak ya tahu diri gitu, ya kan. Tahu diri untuk tidak memaksakan kehendak, ya kan, dengan memoles segala hal jejak masa lalunya menjadi lebih indah dari wujud aslinya, ya kan. Saya tuh pengen mengetuk itu kepada kawan-kawan yang sudah tergiur dengan berbagai hal itu, dan saya juga melakukan itu untuk mengetuk Bapak Jokowi supaya tetap teguh pada pendirian. Bagaimana 2014, 2019 dulu perlakuannya kepada kita, ya kan. Dan kita semua atas nama hormat, tunduk, dan respek tanpa batas kepada Bapak. Ya, tegak lurus itu. Tegak lurus dalam arti yang sesungguhnya, bukan tegak lurus sebagai modus, ya kan. Membiarkan beliau sebagai capres, sebagai menteri, ya kan. Tidak gaduh, tidak kita bikin repot terus menerus. Meskipun banyak yang kecewa. Meskipun banyak yang kecewa, ya kan. Ya, Dan termasuk belakangan saya juga pribadi. banyak persoalan, ya kan. Di kementerian juga ketahuan ada pembelian pesawat bekas, ada food estate yang gagal. Itu semua apa Kita tidak tahan dulu. dilihat. Kita tahan. Tahan dulu karena menghargai Presiden Pilihan Jokowi. presiden. Betul. Dan kita mencari pembenaran bagaimana kejelian presiden pada waktu itu dengan memasukkan Prabowo pada akhirnya terjawab 2 tahun kemudian, yaitu pandemi. Kira-kira bayangno zaman pandemi sing sangat akut itu 2,5 tahun, gegeran negara ini nggak bisa bekerja dengan baik melayani rakyatnya karena pandemi, karena COVID, dan Prabowo masih di luar sistem. Apa nggak tiap hari dia demo berjilid-jilid, ya kan? Bayangkan, kita baru sadar benar keputusan Bapak pada waktu itu memasukkan Prabowo, sehingga teredam, ya kan? Hanya ada satu dua. Tidak terdistrak. Tidak terdistrak oleh kelompok-kelompok yang karena merasa tidak puas dengan kepemimpinan atau kalah di pemilu. Itu kan satu sisi lain yang perlu kita cermati gitu. Karena kalau sekarang untuk di Pilpres tiba-tiba kita berbalik mendukung Prabowo. Halo, orang yang kita kalahkan 2 kali pemilu itu orang yang sama mau maju. Terus kamu sekarang mau mendukung orang yang pernah kita kalahkan dengan berbagai alasan, dengan alasan konfigurasi politik, dinamika politik yang sudah berubah. Kira-kira kon waras ta? Hah? Gimana kamu harus menjadi petugas cleaning service, tukang sapu atas kotoran-kotoran masa lalunya? Apa ya hidup itu memang selacur itu gitu. Aku kadang-kadang kalau duduk sendiri di pantai sampai minum air kelapa itu mikir, kok bisa gitu kok bisa ya? gitu? Gimana cari pembenarannya itu gimana gitu? Kepada kawan-kawanku itu. Apa namanya? Rayuan, himbauan, usaha, modus itu apa ya sedemikian rupa kemudian mematikan nurani gitu. Nah aku kok nggak bisa lah. Kalau memang saya harus berdiri sendirian gitu, ya silakan. Mau pesta pora, ya kan? Emplok-emplokan lah kayak Abah Mani itu kalau bahasa Jawanya, untal-untalan lah. Aku mau Prabowo jelas. Nggak mungkin, saya tidak akan membiarkan negara ini dipimpin oleh Prabowo. Karena saya sama teh. Sama dong. Nah, kita tos dulu. Saya nggak selek. Wegah dipimpin Prabowo. Iya. Ya kan? Dan atas nama itu saya yakin gitu. Bapak pasti akan memutuskan yang terbaik adalah mendukung Ganjar Pranowo. Sekarang masih dalam proses kocok mengkocok. Beliau yang punya nurani, gak usah khawatir. Beliau sangat mendengarkan aspirasi publik gitu. Sangat aspirasi pendukungnya. Dan dalam interaksi beberapa bulan ini juga makin kelihatan bagaimana antusiasme itu. Beliau sekali-kali mikir gitu, ya kan? Di atas segalanya itu apa sih? Iya, tapi ada fakta yang lain ya, yang mungkin juga aku tuh perlu juga, saya tuh perlu juga sampaikan ke Kak Ulin soal ini, yang misalnya gini, kenapa, ya ini yang sudah ke Prabowo ya, kenapa nggak mungkin Jokowi tidak mendukung Prabowo? Karena soal hubungan antara, misalnya hubungan Jokowi dengan partainya. Ya nanti diperbaiki lah itu. Dulu juga 2014, 2019 juga ada friksi-friksi begitu.
Ya kan pada akhirnya kan semua ketemu titik equilibrium, keseimbangan. Ya kan. Jadi nggak kelompok lawan mau memperuncing carang papak itu supaya terjadi friksi-friksi internal di antara kita. Kalau kita nggak sadar dari awal, nggak antisipasi, ya akan friksi terus. Tapi kan kalau kita sepakat bahwa tujuan kita itu satu ibu, ya kan? Kalau kita percaya tujuan kita adalah kemenangan Ganjar Pranowo, segala cara ego sektoral, ya kan, ego partai, ego ormas, pengen tampil di depan, pengen punya kredit, ya itu semua harus luruh dong, ya kan. Kalau enggak ya nggak selesai gitu, ya kan. Jokowi itu prototipe loh, wong biasa, tukang mebel yang dihina, yang selalu dibilang bahwa 5% itu dasmu, dia membalas, enggak, ya kan. Yang di PKI-kan, ya kan, membalas enggak, justru dia balasannya adalah memberi jabatan pada lawannya. Enggak, tapi maksudnya sekarang kan misalnya gini, ada juga nggak tahu ini apakah bagian dari propaganda atau shower itu soal misalnya terkait dengan MK, batas usia, yang ini semakin memperkuat pendukung Jokowi untuk ada alasan merapat ke Prabowo. Nah ini aku juga mau ngingetin ke pendukung Jokowi yang terhipnotis dengan rayuan menunggu putusan MK, ya kan. Gini loh, Mas, Mbak, reformasi itu baru berusia 1/4 abad, 25 tahun lamanya. Salah satu rekomendasi reformasi itu yang sangat menguat adalah menolak praktek KKN. N-nya itu nepotisme, yaitu supaya jangan terulang lagi Pak Harto mengangkat Mbak Tutut sebagai Menteri Sosial, ya kan. Pak Harto berkuasa 32 tahun, ya kan. Itu kenapa dari awal kita melawan suara 3 periode. Seneng ya seneng. Ya Seneng kan? dong, iya. Kepada Punya Jokowi, presiden iya. kayak gini, iya. Tapi kan semua ada batasnya. Saya menggunakan joknya dalang andalan saya, Ki Seno Nugroho. Dalam pementasannya beliau selalu ngejok cerita tentang ya urip ya ana watese, jabatan juga ada batasnya. Jogja ya punya batas kok. Masa kita tidak punya batas gitu. Iya kan? Dua kali ya dua kali. Nggak usah dimodusin 3 periode. Nah mengangkat Gibran sebagai cawapres Prabowo, itu kan sama halnya dengan 3 periode. Iya. Iya kan? Iya. Itu yang diiming-imingi ke publik Satu sehingga kakak. Kira-kira dulu satu kakak. Sekarang beda kakak karena Gibran sudah udah menikah. ya kan? Terus dibantah saya. Tapi kan itu dipilih oleh publik. Gibran dipilih publik. Loh iya dipilih publik itu kan hilirnya. Hulunya itu kan ditentukan oleh elit, keputusan politik. Itu artinya kan elit dan keputusan politik itu lupa sejarah reformasi. Kecuali kalau elit itu memang nggak pernah ingat reformasi. Memang dia nggak pernah berpihak pada reformasi. Tapi kan Jokowi adalah salah satu pemimpin sebagai hasil reformasi. Produk reformasi. Gitu. Membiarkan Gibran sebagai cawapres Jokowi atas nama kecintaan pada Jokowi itu sesat. Itu sama dengan menjerumuskan Jokowi. sama dengan ketika menyetujui soal 3 periode kan, menjerumuskan Jokowi. Iya. Terus belum lagi efeknya teh. Bayangkan ya. Kalau Mas Gibran dicawapreskan oleh Prabowo, ya kan, itu akan merusak legasi Jokowi. 10 tahun yang bagus, yang kita sangat bangga karena Indonesia berubah. Pertama kalinya punya MRT, LRT, jalan tol yang di mana-mana. Sudah banyak banget lah, nggak usah disebutkan di podcast ini. Itu semua akan bilang bahwa Bapak itu rakus. Aku ya nggak terima disebut Bapak rakus. Padahal Bapak rakus tuh karena dimodusin sama orang jahat. Kalau kita mau menyebut yang dorong-dorong Gibran sebagai cawapres siapa? Ganjar. Ora mungkin. Prabowo kan. Prabowo yang modusin terus-menerus. Bolak-balik datang ke Bapak untuk minta restu mencawapreskan Gibran. Lalu Gibran sudah bolak-balik menolak. Mas Gibran sudah ngomong, udah saya ini nggak pantas. Jangan saya ke isu cawapres ya kan. Jangan sebut-sebut saya lagi sebagai cawapres.
Tapi lihat tuh, ada aja upayanya, modusnya itu untuk menjebak Presiden Jokowi gitu. Dijadikan kuda Troya itu pas banget itu. Apa namanya, analogi kuda Troya itu. Orang-orang ini ya. Orang-orang ini. Mm-mm. Dan percayalah Bapak sadar itu. Pada akhirnya Bapak akan menunjukkan sikap sejatinya sebagai seorang ksatria. Gitu. Kok masih ada itu relawan itu yang terhipnotis itu. Gibran. Siap-siap sekarang mereka bikin relawan Gibran. Relawan Gibran untuk siapa? Untuk sebagai cawapres. Lu kayak lali apa piye apa pikun apa gimana? Baru 25 tahun itu. Nah, 25 tahun ya generasi yang tadi nggak paham itu, Pak. Iya, Ya iya, kan? iya. Nah, melalui forum yang baik dan mulia ini, kita mengetuk ya kan supaya kawan-kawan itu dibuka handphonenya, di Google apa yang terjadi dengan peristiwa 98, apa tuntutannya sehingga tidak lupa sejarah. Karena tanpa sejarah masa lalu tidak pernah ada hari ini. Nggak pernah ada hari ini itu. Nggak, tanpa ada reformasi, tanpa ada demonstrasi mahasiswa menjatuhkan Soeharto, nggak ada praktek pemecatan di tubuh TNI, nggak ada itu hari ini. Lah Jokowi kan representasi itu gitu. Itu orang-orang yang mau mencawapreskan Mas Gibran jahat banget sih. Jahat banget. Jadi kalau ada yang terhipnotis dengan gagasan itu akan menghancurkan Bapak Jokowi. Beneran. Jadi bukan justru dalam rangka untuk melanjutkan apa yang selama ini sudah dibangun atau pancang-pancang yang sudah dibangun oleh Jokowi ya, dengan misalnya Mas Gibran itu menjadi cawapres. Lah iya. Semua akan runtuh, semua akan luruh. 80%, ada yang bilang 90% kepuasan Pak kinerja. Jokowi, Ya tiba-tiba langsung susut kayak ban kecubles paku di tol itu, langsung habis bis gitu. Sayang banget. Nah kalau kita cinta ke Pak Jokowi, berpikirlah secara waras. Ini memang pesta demokrasi, ya kan. Namanya pesta, semua orang ingin unjuk gigi, semua orang pengen dapat kue, ya kan. Nah, tapi ya mau pikir waras. Pestanya kita harus tahu diri, ya kan. Hidup itu apalagi sih? Ya tahu kapan ngerem, kapan ngegas, kapan belok gitu. Yang kayak gini-gini ya jangan dibiarkan. Ya kan. Ya kita mengetuk kawan-kawan itu cobalah waras gitu. Ngegas terus. Iya, ya kan orang-orang yang menerima gagasan itu kan pertama mungkin tidak memperhitungkan soal yang tadi kamu sampaikan ya, soal agenda reformasi, karena nggak relate lah istilahnya, nggak relate gitu loh. Itu bukan zaman gue sekarang itu adalah kepuasan terhadap Jokowi, program-program Jokowi perlu diberlanjutkan, terus bahwa Gibran itu harus diakui bagus kinerjanya, sehingga kenapa harus ditolak ide itu gitu. Itu yang selalu Dipakai. Iya. jadi terlepas, jadi bukan pada faktor Prabowonya, tapi justru yang digali itu justru pada Gibrannya. Ya makanya kita kan disibukkan untuk terus terlibat dalam percakapan itu terus-menerus. Sehingga kita lupa untuk membahas yang lebih substantif, ya kan. Kalau wacana itu tidak dihentikan, ya kan, jelas yang rugi itu bangsa Indonesia. Ya kan, kita akan kehilangan kesempatan untuk menjadi negara besar karena kita selalu disibukkan dengan hal-hal yang tidak penting itu, ya kan. Mas Gibran sebagai cawapres atau tidak kan bukan urgen hari ini. Mas Gibran memang nggak perlu dicawapreskan, biar beliau menyelesaikan tugasnya di Solo, ya kan. Tapi kan karena ada orang-orang yang tidak pernah terlibat dalam reformasi, ya kan, yang lupa diri, membuat proposal, menawarkan, modusin Bapak gitu. Jadi berhentilah itu, upaya untuk mencawapreskan Mas Gibran. Jangan jerumuskan Presiden Jokowi dan keluarganya ke dalam pusaran politik yang tak menentu itu. Kontestasi Sehat lah. sehat gitu loh.
Ini pertanyaan terakhir nih Kak Ulin. Jangan terakhir dong. Ini udah mau 1 jam bro. Lagi panas soalnya. 2 jam nggak apa-apa, pasti ada yang nonton kok. Iya memang pasti. Kenapa enggak, ya kan? 3 jam aku jabanin, aku pengen menciptakan rekor semalam suntuk podcast. Gimana caranya itu? Boleh juga itu. Tapi emang menarik sih ya. Jadi dan ini yang kalau kita lihat, oke, kita ini aja. Terus ya. Jadi kalau kita ini kita challenge yang soal cawapres ini ya, Bro ya. Karena di kalangan publik kita, kenapa harus ditolak? Di negara manapun, misalnya Amerika, ya ini ada argumen seperti ini. Ini saya mencoba sebagai devil advocate. Ya. Bahkan di negara Amerika yang katanya sangat demokratis itu, politiknya liberal, itu dinasti itu kan biasa. Dikaitkan dengan Gibran kompeten. Dan bahkan di era sekarang, justru yang muncul itu kan anak-anak muda. Ya kan? Kalau misalnya kita nonton Sis Grace di beberapa waktu lalu itu, kenapa kita harus misalnya underestimate dengan anak muda? Gitu. Nah, ini tuh benar-benar sebagai godaan loh. Terlepas dari yang tadi dibilang bahwa ini maksudnya adalah akan menghancurkan legasi Bapak ini. Tapi itu kan logis banget. Dan sangat keambil gitu loh oleh pemilih atau publik Indonesia. Nah, karena di ranah politik kan politik egaliter. Ya kan? Semua punya kesempatan yang sama. Betul. Ya kan? Itu juga salah satu argumen itu juga kan. Dipakai alasan yang itu, dipakai. ya kan? Tetapi kan karena kita punya pengalaman buruk bahwa politik yang tersentral telah menjadi korup, akibatnya kan ada pembatasan, ya kan? Kalau dulu nggak ada pembatasan, nggak berantem juga, ya kan? Itu yang membedakan demokrasi modern dengan praktek feodalisme lama, ya kan? Nah kalau mau diajak kembali ke masa lampau gitu, wong ya wegah, nggak mau gitu. Wong udah ada aturannya memang begitu, mau gimana? Dibatasi 2 periode, nggak boleh mencalonkan lagi, menolak nepotisme. Ya kita mengetuk deh, kita nggak punya argumen yang daki-daki gitu, yang sangat pintar untuk mencari pembenaran gitu. Cobalah tanya terus lah, apa ya praktek seperti itu tuh pantas gitu, patut gitu. Nanti kita disebut sebagai orang yang rakus, ya kan, keluarga rakus, kabeh mau berkuasa, bapak anak terus nggak habis-habis kan, padahal semua orang punya kesempatan yang sama katanya, ya kan. Nah ini kan bukan kerajaan, ya kan. Ini juga bukan tradisi keberagamaan yang mengenal sanad, ya kan. Harus pakai jalur yang ada biologisnya gitu. Kan nggak harus biologis politik itu, ya kan. Ya orang-orang itu kan pragmatis aja. Mereka berbuat kayak gitu juga atas nama pragmatisme kok. Karena 2 kali dia ngelawan itu gagal, maka paling efektif adalah masuk ke dalam sistem dan ada kesempatan. Kuda Troya itu adalah paling pas, memasukkan prajurit ke dalam patung kuda. Iya. Masuk langsung ke dalam jantung Masuk lawan. ke dalam jantung lawan gitu. Nah itu kita harus sadar itu. Udahlah, sudah nggak pantas, ya kan. Kita butuh pemimpin muda. Kan gitu. Nah, Mas Ganjar kan lebih muda. Sebagai bisa lari, presiden ya. Ya kan, bisa nyepeda, bisa jogging, iya bisa berenang, nggak hanya foto, ya kan. Mas Ganjar kalau kita videokan sedang berenang bisa, ya kan. Mas Ganjar berlari-lari kuat. Ya, tapi kan gini loh, sorry Kak Ulin. Oke, dari segi figur Pak Ganjar itu oke semua menurutku tuh, tapi kan Pak Ganjar ini ada faktor lain, ya kan. Ini yang orang tuh nggak bisa semuanya tuh bisa masuk mengakses Pak Ganjar karena ada ininya, Nah, ada pagar-pagarnya itu. Seninya kan di situ ya. Nah nanti, orang nggak semua bisa memainkan seni itu.
Nanti akan ketemu titiknya keseimbangan itu, ya kan, dimana semua merasa dekat, ya, semua merasa punya akses, ya kan. Ya sama aja pertanyaanmu kamu balik kepada Prabowo juga, emang dia lebih mudah aksesibel. Ayo coba aja kamu lewat ke sana juga, berapa lapis yang harus dilewati. Katanya sekarang tuh gampang banget. Justru katanya terbuka banget, siapapun bisa masuk. Bahkan partai kecil seperti PSI aja yang cuma 1,98%, Prabowo datang loh ke kantornya. Itu menunjukkan dia itu katanya terbuka banget, bro. Beda kan sama calon kita, capres kita. Ya capres kita kan punya agenda, ya kan, ada struktur yang ditaati. Lebih ini aja, apa namanya, mereka kan menggunakan cara template Pak Jokowi pada waktu itu kan. Niru lah, niru. Nggak orisinil itu. Tapi apa tawarannya coba? Kan tawaran gagasan dan tawarannya kan juga tidak kelihatan. Jelas kok itu hanya sebagai sebuah modus untuk ngumpulin orang, ya kan. Jadi kalau besok kemudian watak aslinya akan kelihatan, ya selesai itu. Selesai itu barang. Sebagaimana kita juga bentar lagi selesai, ya kan. Ini nggak apa-apa, ini pertanyaan terakhir. Ini seandainya nih, kan namanya juga manusia ya, Kaulin ya. Ini namanya manusia nih, dan kalau yang namanya terus didesak, didekatin, dibujuk rayu sedemikian rupa, kan tetap luluh. Misalnya dari Bapak, dari Presiden Jokowi nggak bisa masuk, kan banyak pintu-pintu lain yang bisa dimasukin kan. Misalnya godaan Mas Gibran itu sebagai cawapres jadi, Kaulin gimana? Sayang banget. Bukan sayang banget, gimana terhadap Presiden Jokowi? Ya itu yang harus kita antisipasi, karena sedikit banyak pasti akan berpengaruh kepada kepercayaan kepada Bapak, ya kan. Itu akan merusak Presiden Jokowi. Tapi ya saya yakin pasti ditolak ide itu, kecuali udah gendengnya, ya kan. Ya semua punya sudah sepakat, ya kan. Ya kita adu kuat aja. Dan justru kalau apa namanya, pilihan itu akan membangun macan tidur banyak loh. Mungkin partisipasi politik juga akan meningkat karena semua orang turun, para aktivis pada turun lagi. Yang tadinya silent, golput misalnya ya. Malah pada turun ke gelanggang semua gitu. Itu kan efek-efek yang sudah diatur semesta. Nah kita lihat aja ini bagaimana catur semesta ini akan menentukan. Karena sebetulnya siapa yang menjadi pemenang di 2024 kan sudah digariskan. Semuanya kan kodratnya Gusti Allah, ya kan. Udah Istilahnya ketahuan. garis tangan. Garis tangannya kan wis enak ya. Kita karena kita nggak tahu dan masih menjadi misteri, kan kita hanya bisa berusaha. Selebihnya ya udah kita serahkan pada semesta, ya kan. Lakukan aja sekarang yang terbaik. Kalau nggak selesai hari ini, lanjutkan besok. Nggak selesai, lanjutkan besok. Dan terus berserah diri kepada semesta, karena semesta sudah punya cara. Ya kan, Gusti Allah sudah punya mau. Jadi kita melakukan ini juga karena karepe Gusti Allah. Kita menolak ini juga karena karepe Gusti Allah gitu. Ya wis lah, wis apa kata pangeran lah, kira-kira gitulah. Itu namanya kamu kayak udah jadi sufi banget gitu loh. Enggak Pernyataannya lah. udah, ya mestinya kan nggak gitu. Tapi tadi aku suka banget. Jadi kalau seandainya Mas Gibran tergoda bersedia menjadi cawapres, ya tetap kita lawan ya. Maksudnya tetap berada di, meskipun itu anaknya Bapak, anaknya Ya. Presiden Jokowi, maksudnya akhirnya terpaksa, nggak kemudian beralih kan. Enggak. Dan saya melalui podcast yang baik dan mulia ini memohon dengan hormat lagi sangat kepada Bapak Jokowi, Ibu Negara, dan keluarga untuk menolak tawaran modus menjadikan Mas Gibran sebagai cawapres. Juga kepada Mas Gibran, berteriaklah lebih kencang untuk tidak mau dicalonkan sebagai cawapres. Dan yang ketiga, saya memohon
semua tokoh-tokoh yang intelektual, tokoh-tokoh penting yang paham tentang sejarah negeri ini untuk berbicara, mengetuk hati Pak Presiden, mengetuk hati keluarga dan mengetuk hati Mas Gibran supaya tidak meluluskan Mas Gibran dicawapreskan oleh Prabowo. Itu melukai reformasi. Jangan, baru seperempat abad, ya kan. Kita kontestasi yang lain yang berpengalaman, yang lebih tua, lebih jago banyak. Mohon dengan hormat suara ini mewakili banyak orang, ya kan, didengarkan dan diluluskan. Amin ya robbal alamin kalau ini doa ya. Thank you banget Kak Ulin. Terima kasih. Ya. Ini semoga pemirsa Cokro TV bisa menambah semacam keyakinan nih, atau yakin yang tadinya galau, bingung dengan sikap Presiden Jokowi yang apalagi sekarang kan terus menerus dikapitalisasi soal wah kita udah menang karena angkanya Ganjar udah kalah 11%, 10%, Prabowo pasti menang. Jangan terpengaruh oleh itu karena ini masih berjalan, masih sangat dinamis dan hati nurani itu harus dibuka selebar-lebarnya dan salah satunya adalah menyimak yang tadi disampaikan oleh Ulin Yusron. Sekali lagi terima kasih banyak dan pemirsa Cokro TV kita seruput dulu kopinya sebelum saya mengakhiri acara ini. Terima kasih semua. Kita akan ketemu lagi dalam seruput kopi berikutnya. Terima kasih, salam dan dadah.